سلم وبارك عليه صلى الله عليه. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Sedang jemaah salat subuh dan kajian subuh musalla Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan besar kepada kita berupa rahmat kehidupan, panjang umur, rahmat usia, rahmat kesehatan, dan yang terpenting adalah rahmat dan nikmat keimanan dan keislaman yang kita dapati di pagi hari ini. Alhamdulillah, ini suatu rahmat dan nikmat yang besar, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut rahmat dan nikmat ini, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya dari kita. Sebagaimana yang barusan atau baru 1-2 hari lalu kita dapati beritanya, saudara-saudara kita Allah ambil nyawanya dalam waktu yang terkejap, dalam zona nyaman, namun zona nyaman itu menjadi zona yang tidak nyaman bagi mereka. Kejadian itu terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di saat di pagi hari, setiap orang berjalan ingin mencari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dan nafkah untuk anak-anak mereka. Semua merasa nyaman karena mereka berdiri di tempat yang tepat. Mereka berdiri di belakang lampu merah agar nanti tidak terjadi kecelakaan di depannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir mereka bahwasanya di hari itu adalah hari-hari yang menjadi hari terakhir di antara mereka, maka ada sebuah truk yang tanpa diduga yang katanya di awal berita adalah dalam keadaan sehat walafiat itu kendaraan. Namun ketika Allah berkehendak di saat turun di situ, maka dia akan menjadi blong. Maka tidak sedikit nyawa yang hilang. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada 24 nyawa dan yang telah pergi karena sebab daripada kecelakaan tersebut. Maka ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan sangat berkuasa terhadap diri kita. Sedangkan kita tak mampu berkuasa terhadap diri kita kecuali atas izin, atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hari ini masih hidup, yang hari ini masih punya kesempatan, yang hari ini masih bisa duduk di sini, di dalam rumah Allah yang mulia ini, di dalam sidang kajian yang mulia ini, maka sangat-sangatlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah nikmat yang sangat besar yang belum tentu kita dapati lagi di hari lain.
kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat berbahaya ketika melihat ada anak-anak kecil ya, anak-anak SD mungkin ya, SD aja ya. SD mungkin yang paling dewasa SMP mungkin ya, memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kalian boleh bertanya, ini mereka semua anak TPQ ini seluruh ya. Ya. Ini anak-anak terlihat Pak ya, kalau masih anak-anak itu mudah dibentuk. Karena betul Rasul yang Rasul sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir suci semuanya, bagus-bagus semuanya. Kalau pintar-pintar semuanya, kalau baik semua. Maka ini adalah suatu mutiara zaman yang perlu kita pelihara. Tidak hanya di saat mereka kecil, namun sampai mereka dewasa, agar nanti mereka bisa menjadi pengganti kita yang lebih baik untuk di daerah ini ataupun untuk negara ini. Kalau saya bertanya, nak, coba angkat tangannya. Di sini siapa yang bapak atau ibunya ada sekarang? Di sini di musola ini. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Wah, ini PR ya, Ustaz, BKM. Ini PR besar kalau begitu ya. Karena memelihara, mendidik seseorang anak itu dua kali berat pendidikannya. Yang pertama adalah di lembaga pendidikannya itu di TPQ sini dan di rumahnya. Jadi kalau di rumahnya juga, di sini juga, insya Allah kedepannya bagus. Tetapi kalau di sini ada, di sana kurang, itu yang akan repot. Maka oleh karena itu mudah-mudahan nanti bapak-bapaknya atau ibu-ibunya juga hadir di sini, insya Allah ya nak ya. Ya, orang tua kamu didakwahkan agar kamu bisa istiqomah dalam kebaikan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Salam baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia, Rasul penutup daripada para rasul, Rasul yang menyempurnakan segala syariat yang telah ada sebelumnya. Jika saja syariat yang terdahulu tidak disempurnakan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita hari tidak mampu untuk melaksanakan syariat ini lagi. Karena banyak di antara syariat-syariat Nabi terdahulu itu berat, Pak. Berat kalau dibandingkan dengan syariat yang ada hari ini. Contoh terkecilnya saja adalah bertaubat. Jadi kalau syariat Nabi terdahulu kalau bertaubat itu bagaimana? Kita harus berbunuh diri terlebih dahulu, barulah Allah terima taubat kita. Nah hari ini kita kalau bertaubat tidak perlu bunuh diri, Pak. Kita cukup bunuh setan dalam diri kita saja ya. Ada setan yang bunuh dia dengan apa? Dengan istighfar yang tunggu-tunggu dan meninggalkan segala maksiat yang memang kita tunggu-tunggu, menyesali perbuatan kita akan hal tersebut dan mengganti dengan amal soleh. Insya Allah taubat kita sudah Allah terima. Tapi kalau kita jadi manusia Musa, kita bunuh diri, Pak. Uqtulu anfusakum. Baru kita bisa diterima taubat kita. Nah itu berat ya Pak ya. Berat sekali ya kalau hari ini kita. Antum bekas apa? Saya dulu bekas ini, bekas peminum khamar. Ayo bertaubat, bunuh diri, berat ya? Ya berat sekali Pak ya. Namun itu disempurnakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita tentang fikih mawaris, yang mana kita 2 bulan lalu sudah memasuki bab permasalahan atau kesalahan yang paling sering terjadi di tubuh kaum muslimin dalam masalah membagi warisan. Nah, kalau nggak salah kita kemarin itu sudah sampai ke poin yang ke-7. Dia ada sekitar 10 poin ini yang masyhur Pak ya, yang masyhur saja. Yang nggak masyhur kita nggak tahu saya. Ini yang masyhur, yang sepertinya ini sudah menjadi menasional atau mungkin bisa jadi mainstream nasional juga ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas kesalahan yang sering terjadi dan itu masyhur di kalangan masyarakat kaum muslimin adalah membagi rata hak waris antara anak laki dan anak perempuan. Yang pertama kita sudah bahas nih ya. Yang kedua, kerancuan makna atau kerancuan penyampaian antara wasiat, hibah atau warisan. Kemudian yang ketiga, hibah dikira ataupun dihitung sudah menjadi warisan. Hibah dikira atau dihitung sebagai warisan.
Kemudian yang keempat, harta gono gini. Harta gono gini, itu yang di bulan Desember ya. Yang kelima, ditunda pembagian warisan hingga meninggal ibunya. Bapak meninggal, ditunda warisannya, baru dibagi ketika ibunya telah meninggal dunia. Ini masyhur ya Pak ya, di mana-mana ini. Lalu yang keenam, membagi warisan mengikuti hukum adat, padahal hukum syariat sudah ada. Lalu yang ketujuh, membagi warisan atas dasar perasaan. Kemana sih yang disuka? Oh, anak saya yang nomor satu baik, dan yang kedua kurang baik, dan yang satu banyak, dan yang kedua tidak betul Pak ya. Atau ini pembantu yang baik ini anak saya nggak benar, pembantu dikasih warisan, anak yang nggak dikasih. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi di antara kita dalam desa muslimin hari ini karena kekurangan ilmu akan ilmu para ini. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas poin nomor 8 sampai poin nomor 10 ya. Berarti pagi hari ini kita akan menyelesaikan 10 permasalahan yang akan terjadi dalam membagi warisan. Apa yang ke-8? Yang ke-8 adalah al-ittifaqu ala taqsimil miras biduni syariah. Jadi ittifaq, sepakat untuk membagi warisan tidak sesuai dengan hukum syariat. Ya, ini warisan, hukum syariatnya sudah ada, ketentuannya sudah jelas, yang nyampaikan Allah dalam Al-Quran, yang menerangkannya Rasulullah dalam hadisnya, kemudian ditambah lagi dengan ijma ulama. Lalu kaum muslimin hari ini karena masih kurang ilmu bersepakat untuk membagi warisan tidak atas dasar syariat. Betul tidak Pak? Betul sekali ya. Satu keluarga, ya sudahlah, kita kan udah sama-sama legowo, udah bagi rata aja. Sudah buat dia saja, sudah buat yang sama saja, nggak usah dibagi-bagi warisan mah. Bedanya di sini itu kan peninggalan orang tua kita menjadi barang legendaris. Legendaris pula alasannya Pak. Ya kan? Itu sering kita temukan. Sepakat untuk tidak membagi warisan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah kesalahan fatal. Ini fatal sekali. Ini bukan kecil kesalahannya. Kenapa? Sepakat untuk tidak membagi warisan sesuai syariat sama saja dengan sepakat untuk tidak sholat. Kalau kita bilang ya. Sepakat untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena membagi warisan sesuai dengan syariat adalah perintah siapa? Allah. Sedangkan sholat adalah perintah siapa? Allah. Puasa perintah siapa? Allah. Kalau kita sepakat tidak membagi warisan sesuai dengan ketentuan Allah, berarti kita tidak mau mentaati Allah. Kalau kita sepakat untuk tidak sholat, maka kita tidak mau mentaati Allah. Sama. Hanya bedanya kalau sholat adalah ibadah mahdhah, urusan hamba langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan membagi warisan hubungannya adalah ibadah ghairu mahdhah. Hubungan antara hamba dengan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan fatal. Berarti ketika kita sepakat untuk tidak membagi warisan sesuai dengan syariat, maka berarti kita sepakat bersama-sama ya, satu keluarga nih, satu keluarga besar sepakat untuk tidak mengikuti ayat Allah, untuk mengingkari perintah Allah, ayat Allah. Ini parah nggak? Parah nggak kalau tanya? Ini ada ayat Allah, Allah yang kasih ayat tersebut dan disampaikan oleh Rasulullah untuk umatnya sebagai petunjuk, sebagai aturan hidup. Kemudian orang yang mengaku Islam, beriman kepada Allah, beriman pada kitabullah, beriman kepada Rasulullah, beriman akan hari akhirat, sama-sama sepakat menentang itu ayat.
Ini kami kalau bahas itu hampir menangis Pak ya. Ini aja memang nggak mau nangis nih, karena laki-laki semua kita malu. Saya kalau bahas itu ya Allah ternyata sudah terlalu jauh umat ini hari ini. Dan apa yang terjadi di kaum muslimin hari ini? Ya Ustaz, kan sudah sama-sama redo. Pas disampaikannya apa jawabannya? Kan Ustaz, kita sudah sama-sama redo. Si ibu sudah redo, si anak sudah redo, si abang sudah redo, si emak sudah redo, si bapak sudah redo. Semua sama-sama redo Ustaz. Kita bagi sama rata saja. Apakah anda boleh Ustaz? Kan begitu pertanyaannya kan? Kita sudah sama-sama redo Ustaz. Nah, ini kami sampaikan kepada jemaah semua ya. Kesemuanya dalam muamalah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan syariatnya, maka yang didahulukan itu bukanlah keredoan manusia itu. Bukanlah kerelaan daripada hamba-hamba itu. Akan tetapi yang didahulukan adalah ketentuan ataupun keredoan Allah Subhanahu wa taala. Maka keredoan Allah dulu, baru keredoan daripada hamba-hamba tersebut. Jangan dikira ketika setiap ahli waris redo untuk tidak membagi warisan sesuai dengan syariat, kemudian bagi warisan menjadi halal dan boleh-boleh saja tanpa ikut hukum syariat, tidak bisa. Ustaz, kami belum paham. Saya kasih cara paham biar lebih mudah. Jikalau saja ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berapa orang Pak orangnya? 2. Ini 2 orang, anggap si A laki-laki, si B perempuan, bukan suami istri, betul? Kemudian mereka saling suka, suka, cinta mencintai. Nah, karena mereka saling suka, saling cinta mencintai, maka mereka pun suatu hari kilap sama-sama redo, sama-sama rela melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Saya mau tanya, ketika si A sama si B sama-sama rela, sama-sama redo melakukan hubungan suami istri di luar nikah, apakah keredoan mereka tersebut membuat hubungan tersebut menjadi halal? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya. Jadi kalau seorang perempuan dengan seorang laki-laki ingin berhubungan suami istri, ada ketentuannya. Apa Pak? Nikah dulu. Maka ketika antum menikah dulu, antum penuhi syaratnya, antum penuhi rukunnya, maka hubungan suami istri antum di malam pertama itu adalah pahala semuanya. Berbeda sekali antara langit dan bumi, Pak ya. Kalau yang tadi yang pertama berhubungan suami istri, tapi tidak dengan menikah terlebih dahulu, semuanya itu adalah laknat dan azab. Tetapi jika dia nikah dulu, maka semuanya adalah pahala dan sedekah. Beda ya. Yang satu Allah benci sekali, bahkan ada hukum dunianya dicambuk jika dia masih belum pernah menikah, tetapi akan dirajam jika dia sudah pernah menikah. Yang ini dia akan dikasih pahala dan pahala bahkan menjadi ibadah sampai dia wafat. Dia dikasih ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama, Bu. Menikah itu ibadah paling lama, Bu. Jadi kalau ibadah paling lama itu ya sama suami itu baik-baik, biar ibadahnya itu langgeng gitu ya. Ya, sorry. Nah, itu Pak. Jadi tidak bisa keredoan manusia itu atau kerelaan manusia itu mendahului ketentuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau kita ada redo, maka selesailah sudah itu hukum, lewat, enggak begitu. Maka bagaimana Ustaz? Jika kita itu memang udah mau redo-redo aja Ustaz, itu bagaimana caranya agar kita tidak menjadi pelanggar syariat? Maka caranya adalah aksimil miras ala kitabillah. Bagi harta warisan itu sesuai dengan ketentuan dalam kitabullah Al-Quran. Setelah kita bagi, setelah jelas siapa pemiliknya, berapa haknya, setelah itu barulah antum mau berbagi sama abang antum, mau berbagi sama ibu antum, sama nyak antum, sama bapak antum, sama adik antum, silakan. Berapapun itu antum bagi, bahkan semuanya antum bagi sama dia, itu berpahala.
Ya sama-sama yang tadi, antara yang berzina sama yang menikah Pak ya. Sama-sama hasilnya, sama-sama aja. Ustaz, kalau orang yang berzina hasilnya apa nanti? Yang perempuan belum melahirkan anak, betul? Menikah, yang perempuan juga belum melahirkan anak juga. Sama-sama hasilnya secara lahiriah, tapi batiniahnya beda. Begitu pula kita sama rata dari awal, sama juga nanti juga bakal saudara kita juga hartanya juga ya. Kita kasih juga bakal nanti. Akan tetapi ketika kita berbeda dalam cara membaginya, maka beda nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Ketika ada syariat, intinya yang ingin Allah lihat dari hambanya itu adalah nilai taat, nilai ketaatan. Makanya dari awal kita kajian di sini masalah faraid. Kami sampaikan bahwasanya ketika kita berbicara faraid, kita bukan berbicara harta, tetapi kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti lihat kita taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat, kita akan bagi itu warisan sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya kita mau bersedekahlah kepada saudara, baru kita akan lakukan. Kita tidak akan lakukan yang namanya sepakat untuk dibagi dengan sesuai dengan kemauan keluarga kita masing-masing. Itu ya Pak ya. Itu poin nomor 8. Jadi parah nggak Pak tadi? Parah nggak? Cukup menentukan ya. Jadi kalau bahasa kitanya itu, kalau kita sepakat untuk tidak membagi warisan sesuai dengan syariat, maka artinya adalah sepakat berbondong-bondong ke neraka. Sepakat berbondong-bondong ke neraka. Parah itu. Kenapa? Karena Allah Taala sampaikan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jikalau orang itu tidak mentaati hukum yang Allah sampaikan itu hukum faraid ini, maka dia itu bermaksiat. Yang bermaksiat maka dia akan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam nerakanya. Dan tidak hanya masuk ke dalam neraka, khalidan fiha kata Allah, dia akan dikekalkan di dalamnya. Dan tidak hanya sampai di situ, walahu 'adzabun muhin, dan bagi dia azab yang sangat menghinakan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, apakah pantas? Kami tanya kepada diri kita sendiri, apakah pantas bagi saya sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kemudian melakukan salah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Apakah pantas kita sebagai seorang hamba Allah melanggar perintah Allah sedangkan kita hidup di muka buminya Allah? Apakah pantas bagi kita untuk melanggar perintah Allah sedangkan kita hidup dengan nyawa dari Allah? Apakah pantas bagi kita untuk melanggar perintah Allah sedangkan kita hidup dengan jasad, dengan mata, dengan telinga, dengan akal pikiran, dengan darah dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak pantas. Namun oleh karena itu, setelah kita mengetahui pagi hari ini, insya Allah ya, mulai hari ini kalau ada saudara kita meninggal dunia, ingat pakai hukum faraid yang betul, jangan pakai hukum kesepakatan keluarga saja. Alhamdulillah jika keluarga sepakat untuk menjalankan syariat. Nah, masalahnya kalau sepakat untuk sesuai dengan semua maka saja, inilah yang bahaya. Itu nomor 8. Nomor 9. Yang ke-9 adalah warisan dibagi setelah laku dijual. Nah, ini kalau warisannya dalam bentuk properti ya, rumah, mobil, tanah dan segala macamnya. Nah, ini yang salah paham daripada jemaah ya. Jadi ada yang berpendapat nanti kita bagi kalau sudah laku dijual. Masalah dijual itu kan perlu namanya renggang waktu ya, ada waktu. Nggak apalagi kalau hari ini kata orang, wah kalau jual rumah nanti sebutin di warisan orang agak mundur Pak. Nah, itu banyak tuh ya, kan mengalami bapak jamaah cerita, Ustaz gimana nih warisnya Ustaz? Soalnya rumahnya nggak berlaku. Loh, atau belum bagi? Belum bagi dulu. Apa yang dibagi? Sahamnya, saham rumah tersebut. Seandainya rumah ini sebuah petak rumah
dihitung sekian harganya, sahamnya berapa persen, buat anak laki sekian persen, anak perempuan sekian persen, buat ibunya sekian persen, begitu. Sahamnya sudah dibagi. Seandainya hari ini mau dibagi, maka silakan. Jika seandainya di antara ahli waris itu ada yang minta hari ini langsung dapat, ya silakan dikasih. Mungkin di antara mereka satu sama lain saling menutupi siapa yang bisa menyelesaikan kemauan daripada salah satu di antara ahli waris. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang meninggal dunia, maka setiap ahli waris itu sudah sah menjadi pemilik daripada harta waris itu. Sudah sah. Hanya penyerahannya saja yang mungkin kita bisa tunda. Namun pembagiannya harus langsung. Maka ada dalam istilah, waktu itu ada istilah al-qabdu, ada istilah al-qasmu. Al-qasmu pembagian, al-qabdu penyerahan. Maka dibagi dulu, masalah menyerahkan nanti baru disepakati kapan kita saling menyerahkan ini harta warisannya. Yang penting sudah tahu hanya berapa persen daripada ini rumah, berapa persen daripada ini tanah, berapa persen daripada ini mobil kekayaan perusahaan, berapa persen punya anak A, berapa persen punya anak B, berapa persen punya anak C, begitu. Jadi dibagi dulu Pak, setelah meninggal dunia, sebulan 2 bulan setelah meninggal dunia, setelah selesai berduka, langsung lah dibicarakan pembagiannya. Ini rumah belum laku, jangan dulu dibagikan begitu. Dibagi dulu, ini rumah sahamnya punya anggap punya Pak Heri sekian persen, punya Pak Yudi sekian persen, punya Pak ini sekian persen, jelas. Nah, sekarang bagaimana? Pak Heri mau ambil sekarang, saya mau ambil langsung. Maka yang lain silakan disepakati caranya bagaimana untuk bagi orang ahli waris satu ini mendapatkan haknya sekarang. Kan dia mau sekarang, itu sudah haknya dia. Sudah haknya dia, bukan haknya orang lain lagi. Sudah haknya dia, bukan hak lagi al-mayit, bukan. Karena mayit sudah meninggal dunia. Sudah haknya ahli waris. Namun biasanya sih kalau kita sudah jelas pembagiannya sudah mudah Pak ya. Sudah mudah. Apa mudahnya? Biasanya sudah sepakat saja nanti aja kita ambil hartanya ketika sudah laku. Itu nggak apa-apa. Tapi sudah ketika diketahui pembagiannya, persentasenya. Kenapa? Ada pertanyaan dari Pak jujur aja ya. Kalau lama lakunya kan jadi inflasi ya. Harga naik gitu. Tapi kalau udah tahu persentasenya kan mudah. Dulu hak saya di sini cuma 50 juta. Tapi karena baru laku 5 tahun, maka sekarang jadi 100 juta gitu kan. Naik harganya. Enggak apa-apa kan? Enggak masalah jadi 100 juta ketika laku karena sudah tahu persentasenya. Karena memang itu adalah tengahnya gitu kan, tengah dari harga barang tersebut. Yang pertama. Lalu kenapa harus langsung dibagi? Yang kedua adalah menghindari terjadinya kematian beruntun. Kan kita nggak tahu nyawa ya. Ketika bapaknya meninggal, nggak dibagi, nunggu laku dulu rumahnya. Ibunya meninggal, belum dibagi rumah laku juga. Anak ibunya meninggal. Ini yang ahli waris yang dibawa sini. Ini kemana nih harta kita balik-balikin ya? Ini bikin masalah untuk ahli waris setelahnya nanti. Jadi disediakan bagi warisan untuk agar tidak terjadi kematian beruntun. Seandainya ada namanya kematian beruntun, nanti ada pula nama hukumnya lagi dalam Quran namanya munasabah. Ada lagi penyelesaiannya nanti. Akan tapi jika itu alami Pak ya. Tapi kalau dipikir telat, makanya adalah sebuah kesalahan yang perlu ditaubati. Kemudian dibagi warisannya segera kalau belum juga dibagi sampai saat ini ya. Itu kesalahan yang ke-9. Dan yang terakhir, ini adalah kesalahan yang ke-10 yang juga termasuk sering terjadi, tapi ini adalah biasanya terjadi pada orang yang kuaya ya, bukan hanya kaya tapi dia kuaya ya, kontrakannya 1.000, hotelnya 50 ya, apa tuh sirkuitnya 3 gitu kan, harinya udah agak hitung gitu. Ini orang ini apa biasanya membuat wasiat resmi tanpa konsultasi dengan ahli waris. Wasiatnya resmi, pakai notaris. Wah, harta saya, perusahaan A, B, dan C yang ada di kota A adalah buat Sian. Rumah saya, villa saya yang di sini buat Sian. Tapi dia tidak pernah berkonsultasi dengan ahli waris, sehingga pembagiannya salah. Nah ini ngerepotkan sekali Pak, sudah salah, kemudian menyusahkan ahli waris. Kenapa?
ketika ahli waris ingin merubah susah. Ya enggak, Pak? Kita betulin nih wasiat. Kita betulin dengan syariat. Kan sudah ada notarisnya. Capnya sudah jelas. Wah, ini bikin repot ini, Pak. Ini yang bersekali sekali nih. Bikin ahli warisnya mau bertobat tapi susah-susah bertobatnya. Ya enggak? Ini sudah ada tanda tangannya dari yang main sudah ada, notaris sudah ada, cap sudah ada, legalitas sudah ada di negara. Akan tetapi ketika dilihat secara syariat ternyata dia salah, tidak bisa begitu. Nah, ini yang bikin repot. Ini kami kalau bicara agama bisa nggak tahu solusinya. Kita bicara secara hukum negara walau alam ya, apakah bisa bendera itu digugat gitu ya, agar diperbaiki. Karena kalau salah harus diperbaiki agar nantinya yang menerima warisan adalah orang yang berhak, bukan orang yang tidak berhak. Nah, ini kenapa ini terjadi? Nah, ini karena kekurangan ilmu kembali. Kurangnya ilmu daripada kaum muslimin hari ini tentang masalah warisan. Sehingga yang mereka buat adalah memberikan wasiat, memberi wasiat, akan tetapi bukan pada tempat yang pas. Padahal wasiat itu hanya untuk yang bukan ahli waris. La wasiyata liwarithin. Nah, itu adalah yang ke-10 ya daripada kesalahan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin dalam masalah pembagian warisan ya. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari kesalahan ini agar nantinya kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan 10 kesalahan ini memiliki beberapa bab ya, beberapa bab sebab gitu ya. Yang menjadi sebabnya. Apa saja sebabnya nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Apa saja yang menyebabkan pembagian warisan ini menjadi masyhur salahnya, menjadi salahnya banyak dan itu masyhur di mana-mana ya. Ada itu kalau kami sampaikan tadi sama kaum muslimin pada semua bilang oh iya itu salah, oh iya itu kan. Nah, apa saja penyebabnya nanti kita akan bahas di kajian kita di pertemuan selanjutnya. Maka untuk di pagi hari ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan membagi warisan karena efeknya sangatlah banyak. Di antaranya adalah kita tidak dianggap bermanfaat kepada Allah. Kemudian kedua, harta yang kita wariskan akan menjadi harta yang bukan halal, tetapi sebaliknya akan menjadi harta yang haram. Yang mana yang haram itu akan membawa kepada keburukan, kemudian akan membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jika ada pertanyaan silakan. Hanya Ya, tafadhol. bagi waris itu sudah terlanjur dengan tadi yang disebutkan salah satunya sudah sama senang sama rata. Iya. Sudah terlanjur dibagi, bahkan sudah sampai dengan ya orangnya yang dibagi sudah nggak ada gitu, turunan udah sampai ke anaknya gitu. Dan kita udah sama-sama tahu akhirnya mau tobat gimana caranya. Satu itu. Kemudian yang kedua rada sedikit beda pertanyaannya dari tema perihal tentang haji atau umroh dengan menggunakan dana talangan. Talangan itu hutang. Ada ya? Ya hutang atau dari bank tuh biasanya ada tuh. Walaupun tuh banknya bank syariah gitu. Pembiayaan. Pembiayaan umroh ditalangin. Jadi udah umroh dulu atau sudah haji dulu, baru udah pulang, baru dicicil dibayarnya. Kalau syariat umumnya itu kan berhajilah jikalau mampu. Ini yang merasakan sendiri gitu kan. Pada saat ya orang-orang tua kita gitu ya sudah siap berangkat dengan hartanya sendiri. Dari misalnya ya mungkin dari kalau saya mah contohnya udah jual tanah gitu atau udah jual punya rumah, dia bagian dia jual udah punya nih siap berangkat, tahu-tahu ternyata dia harus punya tunggu sampai dengan 20 tahun lantaran nih orang-orang yang kagak mampu memaksain ngedaftarin, di DP-in sama bank tapi baru dia nyicil. Itu hukumnya gimana? Karena kasihan kan orang yang benar-benar sudah punya harta gitu, yang sudah punya kemampuan untuk berangkat, tapi ditunda gara-gara orang-orang yang pada nyicil nih. Padahal nih orang nyicil kan nggak mampu.
dia berangkat nggak mampu kan, nggak nyicil. Orang nyicil ngapain berangkat? Akhirnya kan ngalang-ngalangin orang yang mampu, yang udah mau berangkat. Kira-kira itu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Yang pertama dulu ya. Pertama tadi tentang membagi warisan sudah dibagi nih, dan itu dengan konsep yang kurang tepat. Kemudian setelah konsep kurang tepat, ternyata ada antara ahli waris yang menerima telah meninggal pula. Ini bagaimana cara mengembalikannya ya? Oke, baik. Bagaimana cara tobatnya ya? Nah, tobatnya adalah kita bermuamalah itu memiliki 4 syarat ya, 4 syarat. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menyesali kesalahan tersebut, tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga menggantinya dengan amal soleh. Menggantinya dengan amal soleh, dan itu jikalau hanya kepada Allah. Namun kalau kepada hamba Allah atau kepada makhluk Allah atau muamalah, maka yang keempat mengembalikan hak orang lain yang kita ambil ya, mengembalikan hak orang lain yang kita dapat. Maka pertanyaan dari Pak Billy tadi itu, ini haknya yang ngambil bukan dia, tapi bapaknya, karena bapaknya dulu yang salah bagi waris ya. Karena anaknya terbuka anaknya, apakah anak ini juga bisa mentaubatkan orang tuanya dengan cara dia mengembalikannya? Maka itu cara yang terbaik. Jadi jika sudah dihitung ternyata bapaknya dulu mengambil harta omnya, maka omnya banyak kan sama-sama ahli waris 10 juta. Maka sekarang sudah turun nih harta kepada anaknya, kepada anak ini, dan bapaknya sudah meninggal dunia. Yang dulu terambil oleh bapaknya itu bagian dari omnya, karena dulu cara baginya salah gitu kan. Maka anak-anak yang menjadi ahli waris ini, mereka punya kewajiban untuk mentaubatkan yang telah berlalu agar bersih harta-harta mereka. Maka taubatnya adalah dengan cara apa? Jikalau omnya masih hidup, kembali kepada om tadi. Jikalau om telah meninggal, maka kembalikan kepada ahli waris daripada om tersebut. Ini dulu, terus saya hitung, ternyata ayah saya terambil hak waris daripada ayah kamu 5 juta atau 10 juta. Maka kami hari ini belajar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima tobatnya. Maka ini 10 juta kami kembalikan sebagai harta warisan yang dulu terambil oleh orang tua saya karena salah dulu kita membagi warisannya. Nah, itu kalau sudah dipahami Pak ya, sudah dipahami baru disampaikan, insya Allah itu akan menjadi khair. Itu caranya Pak ya. Jikalau walaupun sudah 1-2 dekade ya. Nah, pertanyaannya sih Ustaz, banyak Ustaz ini terambilnya 1M Ustaz, gimana ini? Ya kalau kita mudah Pak ya, 1M Ustaz. Nah, maka karena itu kalau sudah tahu seperti itu, maka tinggal disampaikan kepada ahli warisnya kemampuan kita berapa, kemudian niat kita apa. Kita niatnya sudah mau membagikan, sudah mempertawat, ingin mengembalikan. Akan tetapi kalau Allah kita tuh kemampuannya nggak segitu Pak. Yang terambil jumlahnya banyak sekali masalahnya itu nyarinya itu kayaknya selama itu belum pernah segitu gitu kan, nggak bisa ngambilnya gimana ya Ustaz. Maka silakan dikomunikasikan, sampaikan dengan sejujurnya bagaimana dulu kata orang tua kita. Nah, disitulah nanti kita akan melihat syariat Islam itu memberikan sesuatu cahaya dalam kegelapan kita. Biasanya nanti yang satu juga kaget, iya begitu kan? Iya, oh kalau begitu ya sudahlah, atau sudah kita ikhlasin sekarang yang diambil oleh ayah antum. Bisa jadi itu akan terjadi jika kita sudah terus terang, tapi sampaikan dulu syariatnya. Siapa menyampaikannya? Kita yang paham. Ya sudah paham, mungkin mau kita bawa kepada kita, pahamkan beliau. Begini ternyata jumlahnya. Dan masalah jumlah ini makanya agak mengagetkan ya. Mungkin kalau bilang, Ustaz kembali ke nom bisa, kita kembali ke nom bisa. Jikalau jumlahnya masih kemampuan kita gitu kan. Namun jika kemampuan kita, maka itulah kita meminta mungkin bantuannya keikhlasan dari mereka. Jadi kalau mereka untuk ya, minta keikhlasannya agar bagaimanapun, karena bagaimanapun itu bukan hak kita. Agar anak kita itu bisa dididik dengan benar, sehingga bersih maka datang. Nah, kalau tidak ditemukannya, makanya kalau punya orang tua yang kaya itu kita cek dulu lah sekarang tuh. Dulu berdosa gimana? Yang bisa kita telusuri, yang nggak bisa ya jangan dipasang-pasangkan juga ya. Ittaqullaha Allah bertakwa kepada Allah sebagaimana kamu yang
yang mampu melakukannya. Ya kalau cek bisa nih waktu saya cek aja sekarang. Oh ternyata ada yang terambil sekian juz, ya antum bisa lah sekian juz itu insya Allah mudah ya. Itu kalau sekian baru nih kita sambil datang sambil kita kasihkan. Ya itu. Memang begitu. Kalau dalam beberapa di antara teman saya kalau pas ditanya seperti ini, pertanyaan seperti ini mereka jawab apa? Mereka jawab atur aja. Kalau untuk atur aja, intinya ente sampaikan niat ente balikin harta daripada wanita yang terambil oleh orang tua ente. Itu kalau kata teman-teman aneh yang juga mengkaji atur aja dah. Mudah-mudahan yang di sana legowo menyerahkan, yang di sini pun berusaha membayar sesuai dengan kemampuannya pula, gitu kan? Memang pula nanti letaknya aja ya, semuanya jangan begitu. Kasih berapa bisa? Ini Pak ada 5 juta. Lalu ya ada. Gimana dong? Kita nggak mungkin juga kan berhutang karena orang tua kita yang dulu berhutang gitu. Akhirnya ya, insya Allah akan ada keluar. Tapi ya bawa hutangnya ya, biar mudah negosiasinya. Ya luntur biasanya itu Pak ya. Kalau ada ustaz di sana yang tadi hatinya agak gelap-gelap dia percaya Pak, karena ada bawa nur dia, nur ilmu di sana ya. Ada nur ilmu, ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Itu yang pertama ya. Kalau untuk yang kedua, masalah halangan haji ataupun umroh yang tadi sampaikan Pak Juli, bahkan berakibat seperti menzolimi saudara kita yang sudah nabung sendiri dan makan sendiri dengan uang sendiri tanpa langit, tapi gara-gara mereka jadi terundur gitu kan? Nah ini bagaimana? Tapi sebelumnya pas saya jawab, saya mau tanya dulu, tangan haji itu emang sudah ada atau cuma tangan umroh? Karena yang saya dengar hanya tangan umroh yang saya pernah dengar. Ada juga haji ya? Ada haji. Ada haji ya? Oh gitu ya. Nah, bagaimana dengan hukum talangan ini? Sebenarnya pembiayaan itu adalah untuk orang yang tidak mampu. Itu asal muasalnya. Kan pembiayaan itu kalau bahasa kan dihutangi Pak ya. Betul nggak ya? Dihutangi ya. Kapan kita dihutangi? Ketika kita memang membutuhkan. Makanya akad daripada hutang piutang itu adalah akad tabarruk namanya. Akad tolong menolong. Maka dalam hutang nggak boleh ada untung. Ya kan? Dalam hutang nggak boleh ada untung. Kenapa? Tolong menolong. Kalau tolong menolong ya antum untungnya dari Allah saja. Jangan minta untung dari orang yang antum tolong. Orang dia nggak bisa kok, orang dia nggak mampu gitu kan. Nah, makanya kalau kami menyampaikan di sini bahwasanya yang masalah bukan nanti pembiayaannya, tetapi adalah yang ini adalah pembiayaan diberikan kepada orang yang istilahnya mungkin dia mampu, cuma dia belum mau ngeluarin duit buat itu, kecuali nanti setelah pulang ya. Ada kata dia itu mampu, tetapi ya saya pengen berangkat duluan ya, masalah begitu ya. Ya itu yang saya pernah dengar tentang halangan umroh ataupun haji ini. Dan jujur saya sendiri belum membahas secara detail ini. Kalau tanya hukum apakah boleh ataukah haram ataukah makruh, saya belum bahas secara langsung. Tapi intinya hutang piutang itu adalah untuk orang yang membutuhkan. Kalau dia mampu, maka dia nggak layak hutang. Yang lucu kita hari ini adalah dia mampu Pak, tapi ngutang, betul nggak? Dia mampu untuk cash, tapi ngutang aja dah. Kan bisa tuh duit yang bulanan itu, yang tadi yang buat bayar motor cash 20 juta, kalau kita ngutang DP 5 juta, cuma 5 juta habis bulan ini. 50 jutanya nanti nyicil aja kan, sambil uang masuk keluar lagi dikit-dikit setiap bulan. Ini salah konsep. Kalau kita kaya, maka beli barang itu dengan cash. Jangan pilih ngutang. Ngutang itu hanya buat orang yang tidak mampu. Nah kalau tadi Pak ditanya Pak ya, tapi tanyanya boleh nggak gitu ya? Maka saya nggak bisa sampaikan di sini langsung karena saya juga belum membahas secara detail Pak ya. Secara detail tentang itu talangan, apakah hukumnya masuk zalim atau tidak gitu kan? Nanti ketika dia menghambat daftar orang yang sudah bayar cash, yang udah nabung bakal jual tanah gitu kan? Apakah itu sebuah kezaliman? Nanti kami bahas lagi Pak ya. Saya bahas lagi karena jujur aja nih pertanyaan ini kontemporer ya, kontemporer dan itu baru, kalangan haji umrohnya baru ya. Kalau dulu orang
ada namanya talangan motor ya, namanya segala macam kan pribadi ya, nggak mengganggu orang lain gitu kan. Nah ini haji ini udah mengganggu nih, ini bagaimana gitu kan. Nah kami tidak bisa sampaikan langsung ya Pak, jujur aja, daripada kami sampaikan suatu hukum ternyata itu adalah bukan atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari kitab Allah, dari sunnah Allah. Lebih baik kami pending dulu menjawabnya untuk apakah boleh atau tidak, atau makruh ataupun haram. Nah, karena pada menjawabnya bukan di sini Pak. Kami jawab karena hanya bilangnya boleh, ternyata nggak boleh, dosanya tidak saya tanggung. Atau saya bilang haram, ternyata boleh, dosanya juga saya tanggung. Maka oleh karena itu saya akan pending dulu untuk menjawabnya boleh atau tidaknya. Namun saya sampaikan dulu dari awal, konsep daripada pembayaran itu sesungguhnya dan sama adalah untuk orang yang tidak mampu. Kalau mampu, lakukanlah yang cash, bukan yang nyicil. Nah, kalau seandainya dia nyicil ini karena pengen tadi ya, biar duitnya bisa terbisniskan gitu. Dan nggak mau cash buat umroh 20 juta lebih, 5 juta DP, udah pulang nanti baru bayar lagi, itu pun nyicil juga. Nah, bisnis kan jadinya kan. Nah, apakah ini pas konsep misal? Kalau dia orang yang mampu. Tapi kalau dia orang miskin kan gitu ya, dia mau orang miskin Pak, tapi pengen umroh banget, tapi belum jadi. Ya, ini bagaimana? Tepat konsepnya. Akan tapi apakah itu ketika dia menghambat orang lain itu menjadi haram atau tidak? Wallahu alam ya. Saya belum bahas, saya bahas dulu. Saya dulu baru kita jawab. Dan begitulah amanah ilmu ya dalam Islam itu, jangan jawab kalau belum paham. Yang belum terlalu paham masalah ini, karena kami belum mengkaji secara detail secara bagaimana konsep-konsep itu semua. Baik begitu Pak ya. Oke, sekian dulu dari kami. Naktatim hadil muhadharah bi qiraati alhamdulillah wa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.